King of the King mengusung dongeng klise soal harta Soekarno yang disimpan di Union Bank of Switzerland atau UBS. Dongeng itu hoax, bersumber dari kisah tentang perjanjian antara Presiden Republik Indonesia Soekarno dan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy, disebut sebagai The Green Hilton Memorial Agreement. Sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Aspi Warman Adam, mengatakan itu hoax. Dulu saya pernah kritik buku Harta Amanah Soekarno yang mengemukakan hal itu. Buku Harta Amanah Soekarno yang disebut Aspi sebagai karya Safari ANS terbit 2014. Aspi mengamati cerita tentang The Green Hilton Memorial Agreement sudah beredar di internet sejak 2009. Namun situs Bibliotheca Plesedes sudah memuat isu ini sejak 28 November 2008. Kembali ke Harta Amanah Soekarno karya Safari ANS. Buku itu memuat cerita tentang perjanjian The Green Hilton Memorial Agreement. Disebut-sebut perjanjian itu digelar 14 November 63 di Jenewa, Swiss. Perjanjian itu diteken Bung Karno dan Kennedy serta seorang saksi dari Swiss bernama William Fokker. Safari ANS menyebutkan dalam perjanjian itu Amerika Serikat setuju mengakui bahwa kekayaan negara dalam bentuk emas yang jumlahnya 57.000 ton emas berasal dari Indonesia. Dana dalam bentuk emas itu diklaim Bung Karno kepada Amerika sebagai harta rampasan perang. Safari selaku penulis buku mengaku memiliki salinan dokumen-dokumen sebagai bukti tulisannya. Dia juga yakin harta Soekarno di Bank UBS Swiss bisa dicairkan. Dia juga percaya pejabat Indonesia diam-diam mencoba mencairkan harta itu. Safari mengatakan saat bedah buku di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, banyak dokumen-dokumen di seluruh dunia ini bisa dicairkan. Meski pemerintah Indonesia tidak mengakui secara resmi, namun secara diam-diam pejabat Indonesia seperti menteri yang masih aktif hingga mantan presiden datang ke UBS Swiss untuk mencairkan dana tersebut. Selaku sejarawan profesional, Asfi Marwan Adam ragu akan dokumen yang dijadikan rujukan Safari itu. Menurutnya, perlu dilakukan pengujian oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Pertama, Aspi menyoroti cap stempel yang dipakai Presiden Indonesia. Seharusnya cap itu bergambar padi, kapas, dan bintang. Namun dalam dokumen The Green Hilton Memorial Agreement, cap stempel Presiden Indonesia malah bergambar Garuda Pancasila. Kedua, pihak Amerika Serikat sama sekali tidak pernah menyinggung soal perjanjian The Green Hilton Memorial Agreement ini. Memang kebanyakan yang membahas The Green Hilton Memorial Agreement adalah orang Indonesia, baik lewat media blog, forum maupun buku. Memang Bung Karno dan Kennedy pernah bertemu, tapi bukan membahas perjanjian itu. Bila The Green Hilton Memorial Agreement di Jenewa, Swiss 14 November 63 itu benar adanya, Kennedy pastilah ada di Jenewa pada 14 November 63. Ternyata situs John F. Kennedy Presidential Library and Museum menyatakan lain. Pada 14 November 63, Kennedy menggelar jumpa pers di Auditorium Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Washington DC. Pada tanggal itu, Kennedy menjawab pertanyaan para wartawan perihal penangkapan Profesor Universitas Yale Frederick C. Barham di Moskow karena menjadi mata-mata soal isu Vietnam, soal Kongres Amerika Serikat yang menolak program bantuan internasional, legislasi yang tertunda, serta isu pengakuan Honduras dan Republik Dominika. Intinya dapat disimpulkan bahwa pada 14 November 63, Kennedy tidak berada di Jenewa bersama Soekarno untuk menekan The Green Hilton Memorial Agreement. Jadi, bila ada yang mendongengkan tentang The Green Hilton Memorial Agreement dan harta Soekarno di Swiss, jangan dipercaya ya.